Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Oke, kita akan membahas lagi tentang IPAS, ya kan? Sekarang kita sampai pada halaman 48. Nah, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Ya, ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Silakan, ya. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Oke, sekarang mari kita bahas tentang halaman selanjutnya, ya, halaman 48. Karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis, maka organisme ini hidup di permukaan air laut. Ya, jadi yang dimaksud ini melanjutkan video sebelumnya, ya. Plankton itu. Organisme ini menjadi sumber makanan bagi hewan di laut. Jadi fitoplankton adalah plankton yang bisa berfotosintesis. Nanti di SMP ini tidak termasuk pada tumbuhan. Fitoplankton ini masuk pada Monera dan Protista nanti. Ya, fitoplankton intinya organisme yang sangat kecil yang bisa berfotosintesis. Ya, tapi tidak dimasukkan pada tumbuhan. Kemudian zooplankton. Ya, mungkin masih SD masih masuklah tumbuhan, ya. Selain fitoplankton, sumber energi atau sumber makanan yang bisa berfotosintesis sendiri ini juga ganggang, ya, bukan hanya fitoplankton sebenarnya, ganggang juga mungkin langsung dimakan hewan yang besar kayak rumput laut, ya. Jadi bukan hanya sumber organisme yang bisa berfotosintesis, tidak hanya fitoplankton, bersama juga ganggang, ya, bersama juga rumput laut dan lain-lain. Ini adalah makhluk hidup yang bisa berfotosintesis. Nah, rumput laut ini sudah masuk ke tumbuhan nanti. Kemudian fitoplankton adalah organisme yang sangat kecil yang bisa berfotosintesis. Nah, ini menjadi makanan bagi zooplankton. Zooplankton ini organisme yang mirip hewan. Ya, nanti dimasukkan pada Protista, tidak dimasukkan hewan juga. Nah, baru berikutnya adalah hewan yang berukuran kecil yang ada di laut. Itu udang, itu ikan kecil-kecil, nah, ikan-ikan yang baru menetas, ya, gitu, ya. Terus burung, ya. Jadi ini pun berurutan dari ikan kecil, ikan yang lebih besar, ikan yang lebih besar lagi. Mungkin kalian pernah main game Feeding Frenzy, ya, seperti itulah gambarannya, ya. Nah, sebagian dimakan burung pelikan atau mungkin burung-burung yang lain, ya, yang hidup di laut. Burung apa yang hidup di laut? Burung camar, seperti itu, ya. Oke. Rantai makanan tidak selalu memiliki urutan atau proses yang panjang. Ukuran gajah dewasa yang besar membuatnya tidak memiliki predator alami. Gajah makan beraneka macam tumbuhan. Hanya tumbuhan dimakan gajah sudah. Tidak panjang, ya. Dan gajah ini tidak memiliki predator alami karena sangat besar, ya. Selain itu jerapah ini juga tidak memiliki predator alami karena sangat tinggi, ya. Harimau akan kesulitan makan jerapah. Harimau juga kesulitan makan gajah, ya. Di padang rumput Afrika, gajah suka makan rumput dan pohon akasia, ya. Jadi pohon akasia gajah sudah, ini rantai makanannya. Cuma 2 itu aja, ya. Nah, ilmu pengetahuan alam. Nah, ini enggak termasuk itu judul, ya. Tanaman yang sudah busuk, ya, merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Selain cacing tanah banyak sekali, ya, organisme detritivore, ya. Tanaman yang sudah busuk ini makanan bagi detritivore, ya. Nah, oleh karena itu cacing tanah juga berperan sebagai dekomposer pada cacing tanah. Rantai makanan juga menjadi sebagai berikut, ya. Di sini selain cacing tanah, Pak Ali berikan juga rayap. Ya, ini bisa makan tanaman-tanaman yang sudah busuk, ya, dan banyak organisme lain sebenarnya. Oke. Sampai mana? Pada cacing tanah rantai makanan bisa terjadi sebagai berikut. Cacing tanah, ya, yang memakan daun-daun yang sudah membusuk itu dimakan sama burung. Sudah. Daun mati, daun gugur. Daun gugur, cacing tanah, burung. Sudah, itu, ya. Kosakata baru, lamun, tumbuhan yang hidup di laut dangkal, ya.
Jadi lamun itu tumbuhan yang hidup di laut datar, dia bukan fitoplankton juga, tapi tumbuhan ya. Organisme segala jenis makhluk hidup itu organisme. Mikroorganisme, organisme hidup yang sangat kecil. Nah, zooplankton adalah hewan, sebenarnya bukan hewan juga ya, nanti di SMP ya akan maksudnya untuk SD dianggap sebagai hewan ya, nanti di SMP punya kelas kelompok tersendiri, bukan kelompok hewan tapi kelompok protista. Pak Ali bocorkan sedikit ya. Jadi untuk sementara ini boleh kalian sebut sebagai hewan ya. Hewan yang berukuran kecil yang ada di laut. Fitoplankton adalah tumbuhan air dengan ukuran kecil yang hidup melayang-layang dalam air. Ya, baik zooplankton maupun fitoplankton pada akhirnya tidak, zooplankton nanti keluar dari hewan dan fitoplankton juga keluar dari tumbuhan nanti, tapi untuk sementara ini dianggap sama. Sekarang jaring-jaring makanan ya. Bagaimana proses rantai makanan pada ekosistem lebih besar? Nah, nanti akan terjadi rantai makanan akan saling silang ya, saling memotong. Rantai makanan akan saling memotong atau saling silang. Nah, hal yang seperti ini membentuk jaring-jaring. Ya, jaring-jaring inilah kita sebut sebagai jaring-jaring makanan, food web. Katanya hutan-hutan di Indonesia memiliki aneka flora dan fauna. Wah, berarti dalam satu hutan banyak sekali hewan dan tumbuhan yang tinggal bersama. Kalau begitu sumber makanannya banyak ya. Benar, gambar ini saja ya, ada macan dahan bisa memangsa tupai, tapir, kelinci dan kijang. Lalu bagaimana cara menggambarkan rantai makanannya ya? Ya, kita menggambarkannya dengan jaring-jaring makanan. Dalam satu ekosistem, terutama ekosistem yang cukup besar, berisi banyak komponen biotik ya, atau komponen hidup. Hal ini menyebabkan produsen bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu juga dengan predator yang bisa memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu bagaimana proses rantai makanan terjadi pada ekosistem dengan anggota banyak ya. Jadi harimau itu bisa makan kijang, bisa makan tapir, bisa makan babi hutan, bisa makan kambing, bisa makan macam-macam urik. Nah, banyak sekali, bahkan harimau juga bisa makan buaya. Nah, ular. Artinya apa? Dia menduduki titik puncak dia. Ya. Dan dia bisa berposisi sebagai konsumen 2 ya, maupun konsumen 3, bahkan dia bisa menjadi konsumen 4 ya. Bermain peran menjadi hewan dan tumbuhan dalam ekosistem. Benang, tali, rafia, untai dengan sekitar 2 meter per orang, kertas label yang bisa tempeli di baju. Cara bermain, guru kalian akan bagi kalian dalam kelompok besar. Setiap kelompok akan diberikan satu jenis ekosistem ya. Setiap anggota kelompok akan menjadi komponen biotik dalam ekosistem ya. Komponen biotik itu komponen yang hidup ya. Pilihlah satu hewan dan tumbuhan yang bisa hidup di sana. Pastikan dalam kelompok kalian ya ada yang berperan sebagai ada matahari 1 orang. Wah, matahari selalu menyinari kan gitu ya. Produsen minimal 1 orang. Kalian jadi tanaman ya, jadi rumput atau jadi padi gitu ya. Terus konsumen 1 minimal 1 orang, konsumen 2 ya, konsumen 3 dan dekomposer 1 orang. Tulis nama hewan atau tumbuhan yang kalian pilih dalam kertas label. Tempelkan kertas label tersebut pada baju kalian sehingga bisa terlihat oleh teman sekelompok. Selanjutnya bawalah benang dan buatlah lingkaran dengan kelompok kalian. Kita akan memulai dari matahari yang berperan menjadi matahari, akan menghubungkan talinya dengan tali kepada setiap produsen. Kemudian produsen akan menghubungkan dirinya dengan konsumen 1 yang bisa memakannya, dan konsumen 1 akan menghubungkan dengan hewan konsumen 2 yang bisa makan dirinya. Nanti jadilah seperti ini, food web ya. Permainan berakhir sampai dekomposer sudah berhasil menghubungkan benang kembali ke produsen. Ya, seperti ini. Untuk rantai makanan, jaring-jaring makanan. Kemudian amati benang-benang yang sudah terhubung mirip seperti apa ya, kira-kira bentuknya mirip jaring.
menggambar jaring-jaring makanan. Siapkan kertas atau karton sebagai alat pewarna. Kalian akan menggambarkan hubungan makanan dan dikembangkan pada ekosistem yang telah kalian perankan. Gambarkan semua peran yang ada dalam kelompok kalian. Hubungkan satu komponen dengan komponen lain dan memakannya. Ingat, tanda panah mengarahkan kepada yang memakan. Produsen dimakan oleh konsumen satu. Jangan lupa untuk memberikan label produsen, konsumen, dan seterusnya. Jangan lupa memberikan judul dan hiaslah kelompok kalian dengan komponen biotik sesuai dengan ekosistemnya. Bersiaplah untuk mempresentasikan karya kalian kepada kelompok lain dalam sebuah pameran. Ya lah, seperti ini contohnya ya. Oke, Pak Ali beri satu contoh gambar di sini. Nah, coba Pak Ali carikan. Tadi Pak Ali melihat yang gambar yang cukup bagus dan representatif. Ya. Sebentar, Pak Ali. Ini dia. Ini contoh ya, rantai makanan. Nah, Pak Ali kopikan dulu. Nah, ini contoh rantai makanan. Nah, ini contohnya. Ya, ini contoh rantai makanan. Tadi yang diminta bikin rantai makanan atau bikin apa? Coba. Menggambar jaring-jaring ya, kita tinggal menambahkan. Ini adalah rantai makanan. Kalau jaring-jaring tinggal menambahkan. Matahari menghasilkan energinya bukan pada belalang. Ini keliru panahnya ya. Ini keliru panahnya, kita revisi ya, harusnya ke sini ya, matahari panahnya ke sini. Oke, terus kemudian matahari dimakan belalang, rumput ya dimakan belalang ya, jadi ini panahnya ke sini, belalang memakan rumput adalah konsumen satu ya, jadi ini panahnya keliru. Nah, keliru ya kita del saja. Nah, mungkin juga tikus langsung makan rumput karena tikus adalah omnivora. Ya, bisa ditambahkan panah ke sini. Ya, selain belalang, ya yang makan rumput mungkin ulat. Ya. Nah, di sini tikus juga doyan sama ulat. Mungkin juga dimakan sama kodok. Nah, ya di sini ada kodok di sini. Ya, bisa tambahkan di sini ya. Nah, di sini ada kodok bisa makan ulat. Ya, kodok juga bisa makan belalang. Nah, ini sudah mulai ya. Belalang bisa dimakan sama tikus, tikus dimakan ular, kodok juga bisa dimakan sama ular, kan gitu ya. Nah, kemudian semua kalau mati ya terurai. Kodok mati terurai, tikus mati juga terurai, ya belalang mati juga terurai, ini mati juga terurai, kan gitu ya. Nah, di sini sudah mulai kelihatan untuk sebuah jaring-jaring makanan. Ya, ini elang mati terurai. Nah, semua penguraiannya itu akan jadi nutrisi yang kembali pada tumbuhan. Ini bisa ditambahkan binatang lain ya, misalnya musang, gitu, musang. Ya, musang mungkin akan makan ular. Ya, mungkin akan makan tikus juga. Mungkin musang akan dimakan sama elang. Ya, kita tambahkan aja hewan-hewan yang lain kan gitu ya. Nah, oke, ini sebagai gambaran ya. Kita Pak Ali lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita sampai sini. Oke, ini bisa kalian pamerkan ya di kelas hasil kerja kalian. Jadi teringat pahlawan super nih. Apa perbedaan hubungan makan dan dimakan yang kalian gambarkan pada kegiatan pertama dan sekarang? Ya, pada kegiatan pertama dan sekarang bedanya kegiatan pertama itu kan tidak membentuk jaring. Ya, nah ini membentuk jaring. Ya, di sini panah. Ya, bedanya panah saling memotong. Ya,
ya, membentuk jaring. Menurut kalian mana yang lebih tepat menggambarkan kondisi nyata dalam keadaan ekosistem rantai makanan atau jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan. Ya, jelas jaring-jaring makanan. Mengapa? Karena memang ekosistem memang kompleks, ya, ekosistem kompleks. Itu konsep. Ya. Apakah hewan bisa memiliki peran yang berbeda dalam satu jaring-jaring makanan? Iya, bisa. Ya. Terutama konsumen, ya. Misalnya tadi ular, elang bisa menjadi konsumen 2, 3 dan lain-lain. Tikus bisa menjadi konsumen mungkin 1, 2, 3 dan seterusnya dan lain-lain. Ya, jadi terutama omnivora ini yang kayak tikus itu makan tumbuhan langsung mau. Dia makan misalnya mungkin di situ ada ulat itu ya mau juga. Menurut kalian bagaimana peran jaring-jaring makanan dalam menjaga ekosistem tetap harmonis? Ya, seluruh komponen jaring makanan harus ada. Jaring-jaring makanan, ya seharusnya tetap ada dalam jumlah yang proporsional. Menurut kalian bagaimana peran jaring-jaring makanan dalam menjaga ekosistem tetap harmonis? Seharusnya tetap ada dalam jumlah proporsional. Sehingga ya jumlah makhluk hidup terkontrol, populasi gitu ya, populasi masing-masing makhluk hidup seimbang. Kalau terlalu banyak harimaunya bisa-bisa punah, ya, kijangnya kan seperti itu. Sebenarnya jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena ekosistem yang luas. Makhluk hidup yang sama bisa berada pada lebih dari satu rantai makanan. Pada jaring-jaring makanan, konsumen bisa memiliki peran yang berbeda-beda. Ya, bunga diambil nektarnya oleh kupu-kupu, kupu-kupu dimakan laba-laba. Semut bisa makan dari tanaman, ya, mungkin dari kutu buah dulu sebelumnya, ya. Dari sebelum bunga, kutu buah, semut. Di sini ada kutu buah. Bunga, kutu buah, semut dimakan kumbang, kumbang dimakan laba-laba. Perhatikan jaring-jaring makanan di atas, ada beberapa rantai makanan di sana. Jika kalian perhatikan, laba-laba bisa berperan sebagai konsumen 2, namun juga bisa berperan sebagai komponen laba-laba konsumen 2 atau konsumen 3. Laba-laba bisa konsumen 2 kalau lewat di atas. Ya, ini adalah konsumen 1, konsumen 2. Bahkan ini bisa konsumen 4, ya. Bunga, kutu buah, semut, kumbang, laba-laba. Kalau ditambahkan bisa menjadi konsumen 4 malah, ya. Kalau ini aja bisa konsumen 3. Di sini konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Kalau kita lewat jalan yang alternatif Pak Ali, ini adalah konsumen 1, di sini konsumen 2, di sini konsumen 3, bahkan laba-laba bisa menjadi konsumen 4, ya. Jadi laba-laba ini bisa berperan macam-macam.
Bisa 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa, gitu. Mengamati peran decomposer, pengurai. Plastik bening 1 lembar, potongan kecil sampah, sayur atau kulit buah sebanyak 2 mangkok kecil, alat bantu untuk menggali tanah. Ya, masukkan 1 mangkok sampah sayur kulit buah pada plastik bening dan lipat plastiknya sampai tidak perlu diikat. Carilah tanah di sekitar halaman rumah kalian yang banyak ditumbuhi oleh tanaman. Gali 2 lubang di tanah dengan kedalaman 25 sampai 30 cm. Jika tidak memungkinkan dilakukan di halaman rumah, kalian bisa menggantinya menggunakan pot yang diisi tanah segar dengan keadaan yang sama. Masukkan 1 mangkok sampah sayur kulit buah yang tidak dibungkus plastik dan yang dibungkus plastik ke dalam masing-masing lubang. Ya, tutup lubang dengan tanah dan beri tanda tanpa plastik dengan plastik. Amati kondisi keduanya setiap minggu selama 3 minggu dengan membuka galiannya. Tulis hasil pengamatan pada lembar kalian. Ya, intinya sampah yang tidak dibungkus plastik, tidak dibungkus plastik lebih cepat terurai. Ya, karena plastik mencegah masuknya pengurai ya pada sampah, ke dalam sampah ya, mencegah masuknya pengurai sehingga sampah tidak terurai gitu ya, sehingga sampah ya tidak segera terurai. Bisa masuk tapi jalannya nggak banyak gitu. Lagian kekurangan oksigen juga ya, tidak terurai dengan baik. Terurai dengan baik. Jadi karena tidak diikat mungkin masih bisa masuk tapi terbatas. Ya kan? Selain itu, plastik mencegah masuknya oksigen yang dibutuhkan pengurai untuk bernapas. Plastik menghalangi oksigen yang dibutuhkan pengurai. Ya, misalnya pengurai berhasil masuk ke dalam, tapi oksigennya terbatas, itu juga akan memperlambat proses penguraian. Jika sudah berhasil, ceritakan hasil eksperimen kalian mengenai decomposer dan jelaskan apa yang dimaksud dengan menguraikan pada teman-teman kalian. Menguraikan adalah proses pembusukan. Ya, menguraikan adalah proses pembusukan oleh mikroorganisme. Oke. Apa yang sudah aku pelajari? Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam satu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi, ya. Intinya rantai makanan adalah energi yang berpindah-pindah. Pada rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen karena menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Makhluk hidup lainnya tidak bisa berfotosintesis, berperan sebagai konsumen. Makhluk hidup yang memakan tumbuhan disebut konsumen tingkat 1, kemudian makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1 disebut konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Jamur, bakteri, dan cacing ya merupakan decomposer. Perannya menguraikan bangkai dan sisa makhluk hidup menjadi nutrisi dalam tanah. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan di satu ekosistem. Ya, untuk topik D, makan dan dimakan, akan kita pelajari di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.